Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Siswa-siswi sekolah Al-Hilal yang Bapak cintai, Bapak sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam kesehatan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk tetap belajar terutama belajar ilmu agama. Dan juga orang tua kalian, guru-guru kalian, dan seluruh kaum muslimin, mereka pun mendapatkan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi baik yang SMP, SD ataupun TK, SD Islam Al-Hilal yang Bapak cintai, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang kedua, ini pertemuan ketiga, di pertemuan kedua Bapak telah membahas atau menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bapak ulang sedikit, beliau dilahirkan di hari Senin, Yaumil Itsnin, pada bulan Rabiul Awal, Amul Fil, tahun gajah. Kemudian pada pembahasan sekarang adalah radha'ah sallallahu alaihi wasallam. Ya, radha'atuhu sallallahu alaihi wasallam, artinya susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bayi-bayi, anak-anak yang baru lahir ke dunia, mereka memerlukan susu seorang ibu atau seorang wanita. Maka begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyusui kepada ibunya. Namun di samping kepada ibunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyusui kepada beberapa orang. Di antaranya Bapak bacakan di sini, wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam Suwaibah jariyah Abi Lahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir kemudian disusui oleh tentunya ibunya Aminah. Setelah oleh Aminah yang Nabi menyusui ibunya, kemudian Nabi pun menyusui oleh Suwaibah. Jadi Nabi disusui oleh Suwaibah, yang mana Suwaibah ini merupakan jariyah. Jariyah itu hamba sahaya perempuan Abi Lahab, Abu Lahab, paman Nabi. Jadi disebutkan bahwa ketika Abu Lahab mendengar kelahiran keponakannya yaitu Muhammad, beliau sangat gembira. Kemudian anak Nabi Muhammad ini dibawa kemudian disusui kepada hamba sahayanya yaitu Suwaibah. Dan Nabi ketika disusui oleh Suwaibah, di sana juga Suwaibah, budak hamba sahaya Abu Lahab ini menyusui Hamzah, kemudian menyusui Abu Salamah. Jadi mungkin ini disebutnya itu saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga Abu Salamah. Dan Hamzah ini berarti beliau ini adalah paman Nabi dan juga saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Hamzah ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memeluk agama Islam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak ceritakan sedikit bahwa Hamzah ini masuk Islam itu
gara-garanya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Bukit Sofa. Sofa ini ya dekat dengan, tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Ya, kita ingat kalau Sofa Marwah ini cerita Hajar yang mencari air untuk memberikan minum Nabi Ismail alaihissalam. Nabi berada di Sofa. Kemudian datang Abu Jahal. Abu Jahal yang sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang Abu Jahal. Setelah datang, Abu Jahal itu mencaci maki Nabi, menghina Nabi, dan juga memukul Nabi. Memukul Nabi dengan batu. Disebutkan dalam buku Sirah itu, Nabi dibukul oleh Abu Jahal dengan batu sampai berdarah Nabi. Ada seorang wanita yang melihat kejadian tersebut, yaitu ketika Abu Jahal memukul Nabi dengan batu, kemudian Abu Jahal pergi kepada teman-temannya. Seorang wanita melihat, seorang wanita jariyah, Abdullah bin Jad'an, melihat kejadian tersebut. Setelah peristiwa kejadian tersebut, datanglah paman Rasulullah, yaitu siapa? Hamzah. Ketika datang Hamzah, maka wanita itu mengabarkan kepada Hamzah, wahai Hamzah, sesungguhnya keponakanmu Muhammad tadi dicaci maki oleh Abu Jahal, dihina, bahkan sampai dipukul dengan batu sampai berdarah. Hamzah adalah seorang yang pemberani, seorang yang mempunyai kehormatan, wibawa. Dia sangat marah ketika mendengar saudaranya, keponakannya dihina, bahkan dipukul. Marahlah Hamzah. Maka seketika itu dia pun ingin memberikan pembalasan, perhitungan kepada Abu Jahal. Maka dia pun langsung bergegas mencari Abu Jahal. Dia cari Abu Jahal. Ada orang yang bertanya, dia tidak pedulikan. Yang penting dia ingin ketemu dengan Abu Jahal. Sampai singkat cerita dia menemui Abu Jahal yang berada bersama teman-temannya. Maka Hamzah pun langsung mendatangi Abu Jahal, kemudian berdiri di depan Abu Jahal, kemudian pun membentaknya, menghinanya, mengatakan, wahai Abu Jahal, kau telah menghina keponakanku. Kemudian Hamzah pun membalas menghina. Setelah itu Hamzah pun memukul Abu Jahal dengan panahnya, dipukul oleh Hamzah Abu Jahal tersebut sampai berdarah. Kemudian teman-teman Abu Jahal berdiri ingin membela Abu Jahal. Abu Jahal tidak melawan di saat itu. Teman-temannya berdiri untuk membela Abu Jahal, ingin mengeroyok Hamzah. Namun Hamzah pun punya pengikut. Mereka pun yang membela dengan cacian yang sangat keji. Kata Abu Jahal mengakui akan dosanya tadi, maka tidaklah terjadi pertempuran tersebut. Ini adalah Hamzah. Dan setelah itu Hamzah pun dikaruniai oleh Allah untuk mencintai Islam dan akhirnya masuk dalam agama Islam. Itu sekilas tentang Hamzah. Nanti suatu saat kalau cerita panjangnya insya Allah ya. Jadi Hamzah ini dia paman Nabi dan sekaligus saudara susuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Suwaibah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arda'atu Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui juga oleh Halimah As-Sa'diyah. Berarti orang Sa'ad, suatu kabilah, suatu kampung. Perempuan dari Bani Sa'ad, namanya Halimah bin Abi Du'aib. Disebutkan di dalam cerita ya, di dalam buku Sirah, bahwa Halimah bersama rombongan dari Bani Sa'ad, perkampungan ini perkampungan, berangkat dari Bani Sa'ad, dari Sa'ad ini ke Mekah, ke kota. Jadi dari kampung pergi ke kota. Tujuannya untuk mencari anak yang mau disusui. Kalau mempunyai dapat anak yang disusui, maka dia mendapatkan upah. Jadi kerja menyusui, mudahnya begitu. Mereka dari Bani Sa'ad berdatangan kemana? Ke Mekah.
Maka Halimah bersama suaminya Al-Haris bin Abdil Uzza. Kemudian berangkatlah bersama rombongan. Dan Halimah menaiki keledai dan juga membawa unta. Dan di saat itu kondisi Bani Sa'ad ini keadaan cuacanya lagi kemarau lah, jadi tidak subur. Maka mengakibatkan untanya dan keledainya ini kurus, lemah, loyo, ya, lemah. Mereka berangkat. Begitu berangkat, ternyata keledai Halimah dan untanya ini sangat lambat, lemah, ya, karena kurus, lemah dia berangkatnya, sehingga ketinggalan sama teman-temannya. Teman-temannya udah duluan ke Mekah, maka Halimah nyampainya belakangan dikarenakan untanya dan keledainya agak lambat, lemah dikarenakan kondisinya. Setelah itu teman-temannya Halimah telah mendapatkan anak susuan. Jadi mereka cari-cari orang yang kaya. Setelah mendapatkan diambil tentunya dengan akad, ya, ketentuan upahnya segini misalnya, mereka pun mendapatkan anak susuan. Halimah belum mendapatkan. Dan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, Abdul Muthalib itu pun membawa Rasulullah, kemudian menawarkan untuk disusui kepada Bani Sa'ad ini. Orang-orang Bani Sa'ad ini mereka mengetahui, begitu ditawarkan Rasulullah mereka tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu yatim. Kata mereka, anak yatim itu apa? Bapaknya tidak ada, ibunya janda kakeknya. Apa yang diharapkan dari mereka? Kemungkinan akan mendapatkan upah kecil. Maka mereka tidak ada yang mengambil Rasulullah, tidak pada mau. Halimah pun tadinya asalnya tidak mau mengambil Rasulullah karena sama. Karena yatim, bapaknya tidak ada, cuma ada kakeknya sama ibunya, berarti kemungkinan upahnya sedikit. Halimah tadinya tidak mau. Tapi ternyata Halimah tidak mendapatkan bayi. Tidak mendapatkan bayi orang kaya yang dia inginkan. Sementara teman-temannya udah mendapatkan bayi. Mereka udah siap pulang. Sementara Halimah belum mendapatkan. Akhirnya Halimah berbicara kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya tidak mau pulang dalam keadaan tidak membawa bayi kosong. Daripada saya tidak membawa bayi, saya akan mengambil bayi yatim itu, Muhammad tadi." Ya udah, kata suaminya, semoga ini menjadi kebaikan. Akhirnya Halimah pun mengambil Nabi Muhammad SAW untuk disusui dengan upah yang ditentukan. Diambillah dengan tujuannya tadi, Halimah itu bukan mau, tapi daripada tidak mendapatkan bayi, ya udah diambil aja. Diambillah Nabi Muhammad SAW, dan ternyata Allah memberikan kebaikan kepada Rasulullah dan orang yang menolong Rasulullah. Begitu Halimah membawa Rasulullah SAW, ada semacam mukjizat atau barokah, kebaikan yang terdapat dalam Rasulullah. Ya, maaf aja, ketika Halimah itu menyusui anaknya, beliau kan datang ini bersama suaminya, bersama anaknya yang bayi. Ketika menyusui bayinya ini, susu Halimah ini sedikit, jadi kadang habis, si anaknya itu kalau sudah habis nangis. Namun ketika Rasulullah SAW berada bersama Halimah, ternyata Halimah susunya menjadi banyak, air susunya. Begitu diberikan air susunya, Nabi Muhammad menyusui sampai kenyang, air susunya tidak habis. Anaknya pun disusui sampai kenyang, sehingga anaknya tidak menangis. Dan di saat ini timbullah kebaikan dirasakan oleh Halimah dan suaminya. Anaknya, dia dan suaminya pada hari itu bisa tidur dengan pulas, dengan nikmat, dikarenakan ada Rasulullah SAW yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Padahal hari-hari biasanya, malam-malam biasanya belum pernah tidur senyenyak itu. Anaknya yang bayi tidur nyenyak, begitu juga beliau berdua tidur nyenyak.
Kemudian suaminya setelah itu memeriksa kepada tunggangannya. Tadi membawa apa? Keledai dan juga unta. Tadinya unta itu, unta yang dibawa dari Bani Sa'ad itu, dari kampungnya ini, kurus dan tidak ada susunya. Begitu dilihat sekarang ternyata sudah ada susunya. Diperas susunya, ya, diperas susunya, kemudian susu itu keluar dengan banyak. Diminum oleh suaminya, diminum juga oleh Halimah dengan kenyang. Susunya itu tidak habis. Padahal tadinya itu unta tidak ada air susu. Maka saat itu suaminya atau Halimah berbicara dengan suaminya, "Wahai suamiku, wahai Halimah," tentunya begitu ngobrol, "ini tanda kebaikan bagi kita. Anak ini, Muhammad ini membawa kebaikan barokah. Betapa kebaikan yang kita rasakan." Ya, itu diantaranya untanya yang tadinya tidak ada air susu, sekarang banyak air susu, tidak ada. Kemudian mereka pun bergegas untuk pulang, sementara teman-temannya udah duluan pergi. Maka Halimah pun naik keledai bersama, ya, naik keledai, kendaraan yang tadi dibawa. Untanya pun dibawa pulang. Begitu mereka pulang ke Sa'diyah, pulang ke kampungnya, ya, ini yang Allah berikan kebaikan kepada Halimah. Dan disebabkan dengan apa? Membawa manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untanya tadi yang tadinya loyo, yang tadinya lemah, kemudian dia apa? Keledainya yang tadinya lemah sekarang kencang, kuat. Seolah-olah diberikan energi oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat. Sehingga tidak ada merasa capek ini keledai. Kalau berangkatnya beberapa kali berhenti, sekarang pulangnya dia kencang. Ulang kencang. Sehingga teman-temannya itu yang duluan naik unta ini kesalip oleh Halimah dengan naik keledai tadi yang kemarin loyo. Dia kencang berjalannya, larinya. Maka temannya pun merasa kaget. "Wahai Halimah, tunggulah kami. Bukankah ini keledai yang kemarin dipakai oleh kamu?" Kata Halimah, "Iya, ini keledai yang saya kemarin pakai. Tapi sekarang udah kenceng." Ini tanda kebaikan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Halimah dan keluarganya. Kemudian ketika juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah bersama suaminya, keluarganya sampai ke Bani Sa'ad, di perkampungan Halimah, maka terasa lagi kebaikan, barokah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata domba-dombanya yang ditinggalkan itu, ya, keadaan mereka ketika ditinggalkan itu keadaan kurus-kurus, tidak ada air susunya. Begitu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu domba setiap hari mereka domba-dombanya gemuk. Kemudian air susunya banyak. Jadi bisa minum air susu kambing, air susu unta. Ini punya Halimah. Ya, kalau kita mungkin tidak pernah, ya, melihat kita minum air susu domba atau kambing. Kita air susunya yang sudah dikasih apa namanya, air yang hangat juga. Kalau dulu itu langsung minum dengan langsung dari kambingnya. Nah, itu sehatnya sebenarnya. Kalau kita mungkin tidak biasa, ya anak-anak. Kalau dulu itu begitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Halimah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Sa'diyah. Halimah menyusui Rasulullah. Kemudian tadi keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan Allah berikan kepada Halimah. Ketika Halimah kambingnya digembalakan oleh pengembala, pulangnya ini dombanya dalam keadaan kenyang, keadaan gemuk, susunya banyak. Sehingga teman-temannya, tetangga-tetangga Halimah berkata kepada yang lainnya, kalau kalian ingin domba kalian kenyang, domba kalian gemuk, ikuti kemana domba Halimah itu dikembala. Kalau Halimah dombanya digembalakan ke sana, ikutin ke sana. Kalau ngembalanya ke sini, ikutin ke sana. Biar ikut gemuk. Karena domba-domba Halimah itu gemuk, air susunya banyak. Sementara domba-domba kita kurus-kurus.
Ayo kita ikutin aja, biar ikut gemuk, kata mereka. Maka diikutin gembala kambing Halimah. Tapi ternyata tidak begitu juga. Halimah mengembala ke sini, mereka ngikutin, kambing Halimah gemuk, banyak susunya, domba mereka tetap kurus. Kenapa? Karena ini diantara barokah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Halimah, disebabkan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada bersama Halimah. Ini kebaikan Allah yang berikan kepada Halimah. Terus Rasulullah bersama Halimah sampai usia 2 tahun disusui. Dan setelah usia 2 tahun bersama Halimah, tentunya ini ada perjanjian telah selesai. Maka saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diantarkan, dibalikan, dipulangkan kepada ibunya, Aminah. Sebenarnya Halimah ini tidak mau untuk mengembalikan Rasulullah ke Mekah. Dia ingin hidup bersama Rasulullah. Disebabkan apa? Banyak kebaikan yang dia dapatkan, rezekinya banyak. Ini kalau ya jadi ibrah juga bagi ya anak-anak kalau kita soleh, dia baik, insya Allah rezeki orang tua kita ini akan Allah mudahkan. Makanya kita menjadi orang soleh. Rasulullah itu orang yang baik, waktu kecil aja ya, sebelum jadi nabi ini banyak kebaikan. Maka kalau kita ingin orang tua kebaikan, dapat berkah, Allah mudahkan rezeki, coba kita menjadi orang-orang yang baik agar orang tua kita ini dimudahkan rezekinya. Begitu juga orang tuanya, tentunya harus memberikan contoh. Kita menjadi orang baik, taat kepada Allah, ikutin Rasulullah agar Allah berikan berkah, Allah berikan kebaikan, Allah berikan rezeki. Ya kan, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar daripada segala perkara, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik, kita lanjutkan itu sedikit. Kemudian Halimah pun karena sudah perjanjian dengan ibunya, maka Halimah pun mengantarkan Rasulullah kepada ibunya. Setelah mengantarkan, bertemu dengan ibunya, maka Halimah pun mulai membujuk, merayu kepada ibunya. Dia berkata seolah-olah kalau bahasa kita, wahai ibu Aminah, lebih baik Muhammad ini bersama kami di kampung, di Sa'diyah. Karena kalau di kota di Mekah ini orang banyak, sementara cuacanya juga tidak terlalu bagus. Di kota ini akan banyak penyakit, banyak virus. Namun tidak ada virus corona dulu ya. Kalau di Jakarta, mungkin kita ini di Jakarta ini banyak virus corona atau Bekasi, sementara di kampung lebih sedikit. Nah mungkin kalau Halimah kayak begitulah, ngerayu kepada ibunya, wahai ibu, wahai Aminah, udahlah Muhammad ini bersama kami di mana? Di kampung, agar dia lebih sehat, lebih tumbuh, lebih pintar bahasa Arabnya. Kalau di kota ini nanti banyak penyakit, merayu dia. Dan akhirnya pun Aminah berpikir, akhirnya menyetujui dengan keinginan Halimah. Akhirnya Nabi Muhammad itu dikembalikan lagi mana? Ke Sa'diyah, ke Sa'ad, bersama Halimah pulang. Hiduplah Rasulullah bersama lagi Halimah. Kemudian bersama Halimah, singkatnya cerita, Rasulullah tumbuh usianya mencapai 4 tahun atau 5 tahun di Bani Sa'ad. Ada peristiwa yang merupakan salah satu di antara ayat mujizat Rasulullah atau irhas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Rasulullah disebutkan di dalam hadis Anas, riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah bermain bersama anak-anak atau teman-temannya, ya, teman-temannya bermain. Setelah bermain, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menangkap Rasulullah. Kemudian setelah menangkap, membaringkan Rasulullah, kemudian membelah dada Rasulullah. Maka anak-anaknya yang melihat, teman-temannya yang melihat Rasulullah Muhammad dibelah dadanya,
Dia pun ketakutan, pergi kepada ibunya Aminah Halimah. Pergi kepada Halimah, dia mengatakan, "Qutila Muhammad." Ibu, qutila Muhammad. Muhammad telah dibunuh. Muhammad dibelah dadanya. Ya, anak-anak itu tidak bohong. Kalau ada orang yang dibelah dadanya dengan pisau, dengan golok, tentu orang itu akan mati. Maka anak itu tidak berbohong. Dia pergi kepada Halimah. Dia dengan rasa takut, dia bilang, "Ibu, Muhammad telah dibunuh, dibelah dadanya." Maka Halimah pun merasa takut, dia pun ketakutan. Dengan wajah yang pucat, dia pun berangkat bersama teman-temannya melihat Muhammad. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat. Karena malaikat Jibril itu membelah. Setelah membelah dadanya, malaikat Jibril mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada di Rasulullah, mengambilkan segumpal daging yang menimbulkan sifat jelek, dibuang daging yang akan menimbulkan sifat jelek, dibuang kotorannya, kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menutup kembali dan menjahitnya. Dijahit itu Rasulullah, cuma kita nggak tahu jahitnya gimana. Pokoknya ada bekas jahitan di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas menceritakan, saya pernah melihat di dada Rasulullah itu ada bekas jahitan. Rasulullah masih hidup, padahal sudah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian Halimah pun mendatangi, dan ternyata Nabi Muhammad masih hidup. Dia pun dengan pucat tapi tentunya gembira karena Nabi Muhammad tidak mati. Maka dengan kejadian tersebut Halimah pun merasa khawatir. Ya, merasa khawatir akan pertanggungjawaban dia kepada ibunya karena peristiwa hal tersebut. Karena anak-anak tidak berbohong. Dan mungkin Halimah pun bisa jadi melihat tanda yang ada di dalam dadanya. Maka karena itu Halimah pun setelah usia antara 4 tahun atau 5 tahun, ya, Nabi itu dibelah dadanya, sekitar 4 atau 5 tahun Nabi dibelah dadanya, tapi Nabi tidak meninggal. Maka Halimah pun setelah kejadian itu dia merasa takut, mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali hidup bersama ibunya. Dan anak-anakku, itulah ya kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad bersama Halimah, ya, menyusui pertapaan kepada ibunya, tentunya yaitu Aminah. Kemudian Nabi Muhammad pun disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini adalah hamba sahaya Abu Lahab paman Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi disusui oleh Halimah Asy'adiyah. Mudah-mudahan yang Bapak ceritakan ini ada manfaatnya, menjadi ibrah bagi kita, menjadi pengetahuan tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang salah itu dari kesalahan Bapak. Mohon maaf. Sebelumnya ada pertanyaan nih dari Bapak. Yang pertama, yang mau menjawab silakan di komentar lagi, ya, komentar, nggak usah WA ke Bapak. Kalau WA kebanyakan. Kalau yang mau menjawab murojaah. 1. Siapa wanita yang pertama kali menyusui Nabi setelah ibunya? Ya. Yang kedua, berapa tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Sa'diyah, di Sa'ad, ya, bersama Halimah? Berapa tahun? Ayo. Yang ketiga, siapa yang membelah dada Nabi ketika Nabi berada di lingkungan Halimah atau di Bani Sa'diyah? Siapa? Nabi kan pernah dibelah dadanya, siapa yang membelahnya? Baik, itu pertanyaannya aja, ya. Murojaah bagi kalian, silakan
dijawab di komentar. Nanti yang menjawab Bapak akan laporkan lagi ke guru PAI agar menjadi nilai tambahan bagi kalian. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya ya. Jazakumullahu khairan, dan juga kepada ayah ibunya yang telah memberikan atau mendampingi anak-anaknya ikut belajar mengikuti kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.